真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，恳愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi Sisyong Sejie semua. Hari ini kita mulai dengan berdoa bersama ya. Dan dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。Disucikan dan semuanya akan harmonis dan dunia akan bebas dari bencana. Selamat pagi Sisyong Sejie. Hari ini saya Vivi Liang akan menjadi moderator ditemani oleh mitra bajik saya Sejie Wenili. Jadi sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk Sejie Weni. Dibuka ya. 感恩Vivi Liang师姐，感恩上人开示，感恩师兄师姐semuanya. Saya Weni Li dari Medan ya,師兄師姐. Jasa Kebajikan, episode
1563, bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Next SC. Simpasiang Sutra Teratai, maaf ya, serta tantangan dikarenakan para makhluk telah lama terdelusi oleh objek indrawi di luar, hanya mengenal dan melekat pada penampakan dari 6 objek indrawi. Pikiran muncul dan lenyap secara mendadak, penuh khayalan semu, melekat pada pandangan sendiri, sombong dan berbuat semau-maunya sendiri. Begitu pikiran terdelusi, kebijaksanaan menjadi hilang, penuh kesalahan dan kebingungan. Tubuh, ucapan, dan pikiran terus menciptakan benih karma. Tidak tahu kalau tubuh jasmani berdiam dengan tidak tenang di dunia ini. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang menakjubkan, bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya, dan membangkitkan cahaya terang. Next saja. Poin pertama, batin Buddha dan batin makhluk pada dasarnya adalah setara. Namun, kita telah tersesat dari sifat sejati kita sendiri, dari kehidupan ke kehidupan, datang ke dunia ini. Kita telah lama terdelusi oleh objek indrawi. Saat kita terhubung dengan dunia luar, pikiran kita muncul dan lenyap secara mendadak. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan? Apa yang kita temui di sekitar kita setiap hari? Membuat kondisi batin kita melekat. Semua pikiran kita adalah ilusi, berfokus pada hal-hal yang tidak berguna. Beginilah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita melekat pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita rasakan. Kita menciptakan begitu banyak kegelapan batin, kerisauan, dan kehilangan kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, kita terus-menerus menghasilkan kekuatan karma dan ketidaktahuan. Jadi, hal ini menyebabkan tubuh kita menjadi semakin di luar kendali kita. Tubuh, ucapan, dan pikiran kita mengikuti kondisi dan terus berjalan, semakin di luar kendali kita. Maaf, sehingga menciptakan butir demi butir, benih karma, benih-benih ketidaktahuan, menjadi semakin banyak. Ini karena tidak tahu kalau tubuh jasmani berdiam dengan tidak tenang di dunia ini. Setuju, lanjut. Sekarang saya jelaskan sedikit ya mengenai catatan tangan dan juga poin yang pertama. Jadi dikatakan bahwa para makhluk itu mereka telah lama terdelusi dan juga dengan pikiran terdelusi menjadi kebijaksanaannya pun hilang. Sehingga melakukan segala sesuatu itu penuh kesalahan. Dan kita ini tersesat dari sifat sejati kita. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat yang tercerahkan, yaitu sifat tatata kita. Dan juga kita selalu tertutupi oleh ketidaktahuan bahwa sebenarnya batin Buddha dan batin makhluk itu adalah setara. Dan juga cahaya di hati kita itu telah memudar. Tidak ada lagi cahaya dari kebijaksanaan batin. Sehingga objek luar dari ketidaktahuan dan juga kondisi luar ini timbullah kegelapan batin. Dan juga ini semua muncul dari tubuh, ucapan, dan pikiran kita, sehingga kita menciptakan karma. Sehingga rintangan karma ini pun menumpuk. Dan kita tersesat dalam pikiran serakah. Dengan kita mengikuti kondisi luar ini, kita pun menciptakan banyak benih karma. Dan juga hendaknya kita tidak memaksakan jalinan jodoh. Kita hendaknya memahami pengetahuan dan pandangan Buddha.
Dengan benih ketidaktahuan yang semakin banyak, kita menuju arah keserakahan, sehingga hidup tiada ketenangan dan hidup dalam dunia kemelekatan. Akhirnya kita tertutupi oleh kegelapan batin. Dengan sifat tata dan prinsip kebenaran saling berpadu sehingga muncullah cahaya dari kebijaksanaan batin. Ini juga pencerahan hakiki yang terbuka. Next, nomor 2. Poin kedua, intisari. Next. Host nomor 2 ya. Nomor 2 host. Oke, saya baca aja ya. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah terang menakjubkan. Benar-benar sangat halus dan menakjubkan dan juga menunjukkan prinsip kebenaran yang sangat jelas. Kita sendiri yang menyebabkan ketidaktahuan dan kerisauan, lapis demi lapis menutupinya. Sebenarnya kita memiliki sifat tercerahkan yang setara dengan alam semesta, yakni sifat tatata. Oleh karena itu, kita harus memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus bebas dari noda kotoran, sehingga dengan sendirinya menjadi murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Ketidaktahuan atau avidya terbagi atas ketidaktahuan yang berasal dari delusi terhadap fenomena dan prinsip kebenaran. Tidak mampu memahami kalau kemunculan segala fenomena adalah dikarenakan kondisi, ini disebut delusi terhadap fenomena. Delusi terhadap fenomena menghalangi kebenaran relatif. Delusi terhadap prinsip kebenaran menghalangi kebenaran sejati. Dan sekarang adalah naskah sutra. Selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu unit dunia daripada 4 benua. Setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi di sini dikatakan bahwa telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha setelah satu masa kehidupan sudah mencapai kebudaan. Dan juga setelah satu masa kehidupan ini akan melewati tingkat pencerahan yang menakjubkan dan juga akan mewujudkan kemahatauan atau sarvanata. Jadi di sini dikatakan dari kemarin ya semuanya selalu naskah sutranya. Selanjutnya ada bodhisattva mahasatwa sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua, yaitu setelah 4 masa kehidupan akan mencapai bumi ke-8 dan juga akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi setelah 3 masa kehidupan akan mencapai bumi ke-9. Kemudian setelah 2 masa kehidupan akan mencapai bumi ke-10. Jadi di sini bumi yang ke-8 itu adalah bumi yang tak tergoyahkan. Bumi ke-9, bumi kebijaksanaan bijak. Dan 10 adalah bumi awan dharma. Next. Waktu dan tempat Setie
Ya, Berarti Secie, poin ketiga saya baca ya. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasatwa sebanyak butiran debu dalam satu unit dunia. Daripada 4 benua, setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Artinya, telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha. Dan setelah satu masa kehidupan saja sudah mencapai kebuddhaan. Ini sangatlah cepat, yakni artinya telah mencapai tingkat pencerahan setara Buddha. Dan setelah satu masa kehidupan saja sudah mencapai kebuddhaan. Batin mereka sudah sangat mantap dan jelas. Tidak lagi bisa terpengaruh oleh penampakan dari objek indrawi yang riuh dan kacau. Para bodhisattva ini sudah mencapai pada tingkat pencerahan setara Buddha. Kawasan yang diterangi oleh satu mentari dan satu rembulan dinamakan satu unit dunia. Daripada 4 benua Catur Mahadipa. Kita di dunia Saha ada 4 benua, yang mana pusatnya adalah Gunung Semeru. 4 benua adalah benua timur Purva Videva, benua selatan Jambudvipa, benua barat Awara Godania, dan benua utara Uttarakuta. Dan benua selatan Jambudvipa adalah tempat di mana kita sebagai manusia berada saat ini. Setelah satu masa kehidupan nanti akan mencapai, artinya melewati tingkat pencerahan menakjubkan. Dalam satu masa kehidupan langsung memasukinya. Makanya dikatakan, kalau dalam setelah satu masa kehidupan akan mewujudkan kemahatahuan, sarwana. Lanjut, Secie. next, nomor 4. Naskah Sutra. Selanjutnya, ada para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Semuanya membangkitkan tekad untuk mencapai Samyak Sambodhi. Yaitu di dalam stupa, para makhluk sebanyak butiran debu ini dalam 8 dunia, semuanya membangkitkan tekad pembinaan diri yang tiada tara dari Tathagata. Ini adalah perwujudan dari keyakinan. Artinya keyakinan yang pantang mundur. Dan ketika para makhluk yang sedemikian banyaknya mendengarkan ini, dunia Saha segera menampakkan perbendaharaan bunga teratai. Jadi di sini juga dikatakan dengan dunia yang membutuhkan ketabahan ini menjelaskan tentang alam suci. Pada saat sekarang menampakkan aspek pokok yang jauh dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia. Itu sebabnya masing-masing membangkitkan tekad sebagai benih sebab langsung dan sama-sama mencari buah dari pencerahan sempurna. Next. Yang keempat, selain bodhisattva-bodhisattva itu, masih ada sebanyak butiran debu dalam 8 dunia. Satu persatu mengungkapkan apa yang mereka pahami tentang dunia Saha. Mereka tidak hanya melihat dunia Saha secara menyeluruh, juga menampakkan perbendaharaan bunga teratai di dunia Saha. Di dunia manusia, tanah ini adalah tanah suci, di mana Sang Buddha mencapai pencerahan. Jadi, dengan dunia yang membutuhkan ketabahan ini menjelaskan tentang alam suci. Dunia yang membutuhkan ketabahan adalah dunia Saha. Di dunia Saha ini, sifat hakiki yang sedemikian adanya dan kebenaran serta prinsip sejati alam semesta menyatu bersama. Jadi dunia Saha adalah tanah suci. Dunia Saha adalah perbendaharaan bunga teratai. Makhluk biasa adalah sama dengan makhluk suci. Semua hanyalah berada pada sebersit pikiran kita. Para makhluk sebanyak butiran debu dalam 8 dunia, semuanya membangkitkan tekad pembinaan diri yang tiada tara dari Tathagata. Ini perwujudan dari keyakinan, artinya keyakinan yang tanpa mundur.
Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu terdelusi oleh fenomena atau kebenaran relatif dan juga hal-hal dan juga banyak hal-hal duniawi. Dan semua ini kita terpengaruh oleh kondisi luar. Kondisi pendukung ini juga muncul pikiran untuk kita memaksakan kehendak. Dari sebab dan kondisi inilah timbul niat serakah. Jadi juga dikatakan untuk kita bisa mencapai satu demi satu tingkatan dari landasan pikiran bodhisattva, kita harus bertindak cepat, terus maju tanpa mundur. Kita harus dekat dengan pencapaian kebudayaan dengan arah yang benar. Dan juga batin kita tidak terpengaruh lagi oleh penampakan dari objek indrawi, dan juga batin tidak tergoyahkan. Dan juga kita tidak menyimpang dari arah pelatihan spiritual kita. Next. Next. Ya, Suci Weni. Ya, Suci. Next, Sesiong Omi. Sudah ya. Saya baca aja ya. Meskipun dunia saha disebut sebagai dunia yang membutuhkan ketabahan, sebenarnya ketika kita dapat mengubah pikiran, kita akan merasa gembira dan leluasa. Karena itu, dunia saha adalah tanah suci, dengan 3 tubuh menjelaskan panjangnya usia, tubuh dharma, tubuh balasan, dan tubuh perubahan. Itu sebabnya masing-masing membangkitkan tekad sebagai benih sebab langsung. Sang Buddha dan semua muridnya terus ada di dunia ini, pergi dan datang kembali. Sementara kita sebagai makhluk awam terus tersesat. Jadi, kita semua mesti bersungguh hati. Mari kita bekerja sama untuk maju di jalan menuju Bodhi. Sama-sama mencari buah dari pencerahan sempurna. Mulai dari satu niat pikiran yang murni dan jernih. Menganalisa dan memahami sepenuhnya prinsip kebenaran yang ada di alam semesta. Setelah memahami prinsip kebenaran, batin kita semakin jelas. Dengan sendirinya, bebas dari noda kotoran. Cahaya kebijaksanaan akan semakin jelas. Sepertinya sudah habis ya, Seci, ada mau menambahkan? Oh ya, jadi di sini dikatakan bahwa para makhluk itu telah lama terdelusi oleh objek indrawi, yaitu 5 akar dan 5 objek indrawi yang disebut dengan objek indrawi adalah bentuk, suara, rupa, rasa, sentuhan, dan ditambah satu lagi 6 objek indera dharma. Jadi setelah 5 akar dan 6 objek indera ini bersentuhan, sehingga kesadaran batin ini menjadi melekat pada objek luar. Dan karena terhubung dengan dunia luar, pikiran pun muncul dan lenyap, dan juga secara mendadak ya. Jadi pikiran itu akan muncul dan lenyap secara mendadak. Jadi cara hidup kita ini dipenuhi dengan kemelekatan pada pandangan. Dan juga pikiran ini bisa berubah arah. Karena kita diliputi oleh kegelapan batin dan tabiat buruk. Karena kehidupan kita juga penuh kemelekatan. Sehingga pandangan, pemahaman, dan kebiasaan dengan sifat yang berbeda ini menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik. Dan juga kita mulai menciptakan karma buruk, kegelapan batin, dan kerisauan. Dan akan muncul niat ketamakan. Dan juga ini ada kemelekatan. Jadi semuanya menjadi satu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan juga dengan pendapat dan pikiran yang tersesat.
hendaknya kita renungkan dengan tenang. Kekeruhan berat ini, kita tersesat oleh objek luar dan juga terpengaruh oleh kondisi luar eksternal, lingkungan sekitar kita, sehingga timbullah ketamakan, kebencian, kebodohan, dan kesombongan dan keraguan. Dengan kekuatan karma yang semakin besar, kita menjadi sombong dan berbuat semau-maunya sendiri. Ini juga disebut dengan era kekeruhan. Jadi benar-benar kita harus bisa menghindari ya semua kegelapan batin ini dengan kita tidak ada kemelekatan lagi dan bisa melepas, dan yang terpenting bisa mengikis tabiat buruk kita. Dengan demikian pikiran kita akan memiliki pandangan, pikiran, dan pemahaman benar, sehingga kita bisa juga melatih diri dengan mantap dengan mengikuti tahap demi tahap, sehingga kita bisa mencapai kebudaan. Dan tadi kan telah dikatakan bahwa ada orang yang perlu dengan 8 masa kehidupan baru bisa mencapai anugerah Samyak Sambodhi. Tapi ada juga yang dengan 4 kehidupan atau dengan 3 kehidupan, 2 kehidupan, 1 kehidupan sudah akan mencapai buah dari pencerahan sempurna. Demikian Kak En. Sekarang sudah selesai ya, sudah ya. Kita mulai dengan sesi sharing. Bagi yang mau sharing bisa raise hand. Ya, Secie, ini ada Secie Indah atau Sesiung Cendana ya? Mau sharing, sudah raise 可以啊 hand. 感恩师兄师姐， Ya, silakan. Kanan Sesiung. 感恩上人开示ya. Jadi kadang ini ya di dalam kehidupan ini kita sering merasa iri hati ya Sesiung Sije terhadap kehidupan orang lain, terus selalu merendahkan kehidupan kita. Jadi di sini saya teringat ya ada sebuah cerita di zaman Sang Buddha. Jadi pada zaman Sang Buddha suatu malam ya bulan purnama di bulan Katika ada penduduk Wesali ya sedang merayakan festival perbintangan secara besar-besaran. Jadi seluruh kota itu terang benderang ya bersinar, ada banyak musik, hiburan, nyanyian, tarian, dan lain-lain gitu. Nah, di dalam pinggiran agak jauh berdiri seorang biku yang sedang melihat ke arah kota. Sambil berdiri sendiri di wihara, biku itu mulai mengeluh ya, dan merasa kesepian serta tidak puas dengan keadaannya. Pelan-pelan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang keadaannya lebih buruk dari saya. Pada saat itu juga tiba-tiba muncul makhluk halus penjaga hutan menghampirinya dan berkata, makhluk-makhluk di alam neraka iri hati terhadap keadaan makhluk-makhluk di alam dewa. Demikian pula orang-orang iri hati dengan mereka, keadaan mereka yang hidup sendiri di dalam hutan. Mendengar kata-kata ini, biku tersebut menyadari kebenaran kata-kata itu dan dia menyesal bahwa dia telah berpikir sedemikian sempit terhadap keadaan kehidupan seorang biku. Jadi pagi-pagi buta pada esok harinya, biku tersebut pergi menghadap Sang Buddha ya, dan melaporkan kejadian tersebut. Dalam jawaban beliau, Sang Buddha menceritakan kepadanya tentang betapa sulitnya semua kehidupan makhluk hidup ya. Kemudian Sang Buddha memaparkan syair berikut ini. Ya, sulit untuk menempuh kehidupan tanpa rumah tangga. Ya, sulit ya untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup tanpa berumah tangga. Hidup sebagai berumah tangga adalah sukar dan menyakitkan. Tinggal bersama dengan orang yang tidak disukai adalah menderita. Oleh karena itu, janganlah mengembara di alam samsara
dan janganlah menjadi pengejar penderitaan. Biku itu mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Jadi kita harus selalu kangen Sesiong Sejen dengan seluruh kondisi kita. Sangat sulit memang bisa terakhir sebagai manusia. Mau kita kerja sebagai apapun di level menengah, bawah, atau tinggi, ya kita harus manfaatkan tubuh ini untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan biarkan buku tulis ini kosong, harus kita isi dengan cerita-cerita yang indah. Karena Sesiong Sejen. Kanan Sesiong, ya benar sekali ya Suci ya. Sesiong ini udah sharing sama kita, udah tambah pengetahuan wawasan juga. Suci ada Ya, Karen ya, sharingnya yang luar biasa. Dan sekarang kita memanggil Indra Sesyong ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Indra Sesyong. ada raise hand ya Suci, saya tak nampak di sini sih. Bagaimana kalau kita panggilkan Hoklai Sesyong ada? Nggak ada ya mungkin ya. Nggak apa-apa Suci, mungkin saya sharing sedikit Ya. ya. Saya belajar sharing juga. Kita sama-sama belajar. Belakangan ini mungkin kita merasa panas ya, bumi kita mulai panas, bukan sekarang aja sih sebenarnya udah ya beberapa saat ini, tapi bisa jadi belakangan ini makin panas. Dulu sih saya tidak begitu mengerti untuk bersyukur, tapi ya sangat kangen karena tetap ada di Suci, jadi banyak mendengar sharing-sharing, jadi belajar mensyukuri kecil-kecilnya apapun itu. Jadi saya sering sama teman-teman yang mengeluh ya, saya bilang jangan mengeluh, karena mengeluh itu bisa membuat suasana tambah panas. Coba kita belajar mensyukuri. Mengapa kita bisa merasa panas? Karena saya merasa, ya bisa jadi saya juga mengambil kutipan dari tulisan yang sering saya baca ya. Karena kita masih ada di dunia ini, karena kita masih hidup di alam manusia ini, baru kita bisa merasakan panas. Jadi saya belajar untuk eh, mengambil sebuah terapi ya dari Hawaii itu Ho'oponopono. Jadi sering mengucapkan 4 kata ajaib itu ya. Maafkan saya, ampuni saya mencintaimu, terima kasih. Jadi 4 kata-kata ini selalu saya ucapkan walaupun kadang tidak terucap, tapi ya dalam hati saya dimanapun setiap saat saya belajar untuk menyebarkan kebaikan ini ke alam semesta. Mungkin sharing saya sedikit itu karena Sesyong Suci. Suci ini ada Jangka Wijaya Sesyong mau Ya, sharing ya. silakan. Sesyong Yohanes. Ada Wenili, ada Vivian Suci. Pagi semua. Ya, Di pagi. Sesyong. Sebenarnya saya agak tertarik dengan poin pertama ya. Wah, ini materinya udah mulai sedikit. Wah, tapi nggak apa-apa lah ya. Nama juga kita belajar ya. Sebenarnya saya ingin share tentang poin pertama, yaitu tentang apa ya? Tentang batin ya. Batin dan terdelusi dengan objek indrawi. Sebenarnya kemarin juga saya diteringat sesuatu ini. Ya, yang pertama, ya pasal pertama dari ajaran master ya, yaitu kita wajib bermasyarakat. Yang namanya bermasyarakat itu berarti kita berbaur, dan juga apapun latar belakangnya itu kita harus kayak semacam jaga pikiran. Jaga pikirannya bagaimana sih dalam bermasyarakat, terutama dalam media sosial ya. Akhir-akhir ini dengan kecanggihan teknologi ya, berita apapun itu selama itu viral itu pasti akan menyebar tak kemana-mana. Viralnya ada yang terkesan baik dan ada yang terkesan buruk. Kalau viral yang terkesan baik mah, contohnya banyak sih ya viral terkesan baik ya.
eh, apa ya, ya contohnya dari Daai lah ya, berusaha memviralkan sesuatu yang berita unik, tapi tetap pesan kebajikannya tetap disampaikan, tapi itu sesuatu yang diviralkan. Tapi kayak kecepatan viralnya rendah sih kalau yang baik-baik sih. Tapi kalau yang buruk-buruk, kecepatan viralnya tuh melebihi kecepatan cahaya lebih. Maaf, intinya sih sesuatu yang buruk kalau diviralkan di medsos itu lebih cepat daripada yang baik. Nah, ya yang begitu-begituan itu memang sesuatu yang hal yang tidak bisa hindari kalau kita buka handphone di medsos seperti itu. Termasuk juga saya kalau bekerja sebagai di institusi keuangan, ada satu berita misalkan viral, kepala cabang mencuri uang, menilep uang, viral, kepala cabang membobol dana nasabah. Seperti itu, kira-kira. Banknya bank terkenal, Bank A misalkan ya, saya nggak akan sebut merek, nanti disomasi. Nah, ketika saya terima berita tersebut, karena saya orang keuangan, pasti kena berita ini. Orang keuangan pasti kena berita ini. Reaksi batinnya itu terkadang bisa berlebihan. Bisa marah, bisa kadang kita bisa marah. Wah, ini bank ini kurang ajar, nih bank ini pantas sama manajernya gini, 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 gini. Pikiran kita sakit bereaksi, muncul satu delusi. Delusinya apa? Bank ini yang salah. Padahal yang salah cuma kepala cabang. Tapi karena viral dan batin kita bereaksi dan marah terhadap suatu objek berita itu, yang kita menyalahkan itu pada bank A-nya. Muncullah sentimen. Lalu kayak gitu kira-kira. Langsung aja berpikir yang enggak-enggak dan langsung berperspektif gimana ya? Gimana ya? Perspektif langsung kayak pikiran kita harus berlebihan langsung. Ngehujat. Entah ngehujat orang atau ngehujat banknya. Padahal murni kesalahan mungkin si branch manajernya atau oknum pegawainya, tapi pikiran kita seolah-olah mengatakan satu institusi itu salah. Itulah salah satu delusi kalau menurut saya. Seperti itu kira-kira. Lantas bagaimana kalau misalkan kita menerima berita seperti itu kira-kira? Ya, menerima berita seperti itu bolehlah ya kita baca, bolehlah kita telaah, tapi kita jangan berpikir bereaksi terlalu aneh-aneh mengarah negatif. Apalagi nge-share ke medsos seperti itu. Bukan kenapa-napa. Karena masalahnya itu adalah di pikiran. Kalau misalnya kita memviralkan sesuatu yang buruk, itu terkadang kita sekarang nggak langsung itu memicu orang untuk berpikir yang nggak baik, apalagi marah. Begitu marah, semua pikiran jeleknya itu keluar dan pikiran enggaknya itu keluar. Dimana kalau pikiran jeleknya aja keluar, ya gimana ya, pikiran jelek itu keluar. Misalkan saya share ke pikiran saya share ke Wendy, saya share ini, share itu. Ditambah lagi, atau misalkan ke social statement yang lain, ditambah lagi pikiran yang awam. Wah, pikiran awam, misalkan Bank A melakukan penipuan nasabah, yang disalahkan adalah Bank A, satu institusi. Itu sama saja saya juga menjelekkan satu institusi juga. Menjelekkan satu institusi, apalagi niatnya wah viral, orang pada nonton heboh kayak gitu. Itu adalah kesenangan secara nggak langsung tuh melakukan karma buruk. Maka gimana ya? Ya menjelekkan satu institusi itu karma buruknya tuh luar biasa sekali. Jadi ya apa ya? Melihat sesuatu berita viral yang buruk, intinya pokoknya jangan coba apalah ya. Oke lah kita bereaksi bahwa memang kita nggak suka sama berita itu, tapi please statement kalau memang sampai di tangan kita, sampai di berita kita, oke kita boleh bereaksi, tapi kita jangan berpikir berlebihan, apalagi menghujat, apalagi kita share. Kalau kita share seperti itu, energi negatifnya bertambah sehingga
karma buruknya kena siapa, yang rugi siapa? Ya rugi adalah saya sendiri atau yang nge-share. Seperti itu. Tapi kan kita bermasyarakat, ya benar kita bermasyarakat. Terima berita buruk nggak? Ya pasti terima berita buruk. Berita buruknya kita cek dulu. Apakah berita buruknya itu impact nggak kepada kehidupan kita? Kalau berita buruknya benar-benar impact ke dalam kehidupan kita, baru kita telusuri. Tapi kalau berita buruk, ya tidak berimpact banget, ya sudah, cuekin saja. Kita gak usah mikir aneh-aneh. Kenapa? Urus diri sendiri saja ribet, apalagi mengurus orang lain, mending urus batin kita sendiri saja. Oke, bereaksi, tapi kita jangan bereaksi secara berlebihan. Kira-kira seperti itu ya, kalau kita mendengar berita buruk apapun, walaupun cuma satu kalimat, kita jangan terhanyut. Terhanyut, wah, karma buruknya jalan. Seperti itulah yang saya apalagi kita menghujat atau lagi menghakimi berdasarkan perspektif kita, itu delusi lagi. Delusinya seperti apa? Ya, gara-gara oknum satu bank, kita bilang satu institusi salah. Kira-kira seperti itulah, itu salah satu delusi. Sekian kalau dari pandangan saya mengenai poin nomor 1 ya. Ya, Kalau ada terlibat ya, silakan Kang disebutkan. Yohanes Sisyong atas sharingnya yang sangat luar biasa. Jadi Ya, Kak Sisyo. sekarang kita masih ada yang raise hand. Tadi ada satu Sisyo atau Sisyo ya, itu buka mic-nya. Mungkin kepencet ya. Atau kita panggilkan Hoklai Sisyong dulu, kemudian baru kuis ya. Ya, boleh. Ya, Hoklai Ada Sisyong, waktu dan tempat kami persilakan. Ada mau sharing ya, oleh Sisyo? Ya. Selamat pagi, Sisyong semua. Suara saya kedengeran? Kedengaran Sisyo. Ya, wah, dipanggil ya. Ke kanan ya, Sije Viviliang yang sudah memanggil saya, memberi kesempatan untuk sharing. Kanan sang dan kaisel, kanan semua Sisyong Sije. Jadi kita semua masih belajar. Tadi Master juga ada mengatakan bahwa kamu, saya, dan dia tersesat di dalam kegelapan batin, tersesat di dalam delusi. Delusi yang tadi juga ada sebagian delusi sudah di-share sama Yohanes ya, yang Gawijaya, bahwa delusi itu artinya ya pandangan salah yang melihat yang tidak nyata seperti menjadi nyata gitu ya. Itu delusi. Jadi delusi bahwa yang nggak ada seperti jadi ada. Nah, itu juga namanya delusi, terjerat pada kondisi-kondisi luar, melekati objek-objek indera. Jadi seperti itu ya. Jadi melihat sesuatu melekat lalu menjadikannya itu sebuah, artinya nanti jadi sebuah perilaku ya, perilaku, membentuk perilaku kita. Misalnya melihat sesuatu menjadi terus ingin memiliki ya, walaupun sudah punya banyak lalu masih kepengen memiliki lebih banyak lagi, itu kan terjerat pada kondisi luar, melekat ya, jadi akar ketamakan berkembang. Jadi kalau mendengar suara sosial singse ya, dia ada bentuk ya, materi, ada perasaan. Nah, di sini kalau melekat pada perasaan, ya seperti itu ya, perasaan kan membawa derita, Master ya. Di dalam buku 37 faktor itu kan Kwan So Suku mengamati bahwa perasaan itu bisa membawa derita. Kemudian juga ada objek indera yang lain seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, ya suara ya, bentuk bebauan, sentuhan, demikian. Dan ada lagi yang satu ya, pikiran yang selalu berubah-ubah, timbul tenggelam ya, hari ini bilang mau melakukan ini, terus kemudian sebentar udah berganti, berubah ya. Pagi-pagi mungkin mau mendengarkan Sinpasyang, tahu-tahu ada telepon gini gitu, berubah, jadi akhirnya urus yang lain gitu. Itu kan semua namanya perubahan-perubahan, dan itu terjadi setiap saatnya. Perubahan-perubahan itu terjadi setiap saat, jadi tidak bisa tidak tetap ya, artinya tidak tetap. Nah, inilah
Jadi ketika perubahan-perubahan ini kita tidak mengetahui, kita tidak mengerti kenapa berubah-berubah begitu, kita hanya menjalankan aja setiap perubahan diikutin, itu Master bilangnya mong mong tung tung. Ya, mong mong tung tung. Jadi kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah terjerat di dalam ketamakan, keserakahan, kebencian, kebodohan, nggak mengerti. Maka itu Master bilang kita harus terus menambah pengetahuan. Pengetahuan bisa kita bisa mentransformasikan pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Zhuanzi chenzi gitu ya. Kira-kira begitu ya bahasa Mandarinnya ya. Jadi merubah, mentransformasikan ketidaktahuan, kebodohan menjadi kebijaksanaan ya, dengan terus-menerus belajar, menambah pengetahuan, terus kemudian mengamati bentuk-bentuk pikiran, mengamati perasaan-perasaan, itu miao kuanca, introspeksi setiap saat. Jadi apakah yang kita pikirkan hari ini, saat ini, apakah itu memang pikiran yang sudah benar, atau pikiran yang melenceng, yang sesat, nah seperti itu. Jadi tentunya kita juga harus dibekali pengetahuan mana yang baik dan benar, mana yang lurus, mana yang sesat. Nah karena itulah baru bisa semakin bijaksana tentunya ya. Jadi makanya Master membentuk ceci, membangun jalan bodhisatwa ini agar kita bisa terjun ke masyarakat dan belajar untuk bisa memahami apa itu penderitaan, bagaimana melepaskan penderitaan, apa itu delusi, apa itu ilusi, ya. Jadi pandangan-pandangan yang salah semua diajarkan. Jadi sehingga kita betul-betul dibimbing, dididik agar kita betul-betul nantinya bisa menjadi orang-orang yang bisa secara bertahap mencapai bumi sukacita, mencapai terbebas dari kerisauan, bercahaya, orang yang bersemangat, ya, jadi penuh semangat, pantang mundur, sampai akhirnya di ujungnya menjadi bumi awan dharma. Ini adalah perjalanan yang dimulai dari satu langkah awal. Master bilang ya, satu niat, satu ikrar, satu tekad yang harus kita pegang teguh. Ya, jadi jangan pikirkan lagi kita asalnya dari mana, nanti mau kemana katanya, tetapi pawo tangsia, grab the moment ya, the present moment, saat ini apa yang mau kita lakukan. Ya, saat ini apa yang ada di dalam pikiran kita tahu nggak sekarang saat ini sedang berpikir apa? Ketika kita sedang mendengarkan sharing, apakah betul-betul pikiran pendengaran kita dimanfaatkan untuk mendengar sharing, atau hanya ada TV-nya atau ada gadgetnya di depan, tapi pikirannya sedang berlanglang buana ya, berlanglang buana. Itu bisa terjadi, dan itu saya juga sering seperti itu ya. Jadi walaupun di depannya ada TV, ada ini, tapi kadang-kadang melanglang buana, makanya begitu dipanggil belum tentu langsung nyaut gitu ya. Begitu panggil, ada yang manggil saya, berarti tadi saya lagi sedang pikirannya lagi kemana-mana, tahu-tahu kok dipanggil gitu ya. Nah demikian, jadi artinya kalau nggak waspada, kita tidak berada di saat ini, berarti tadi pikiran saya lagi nggak tahu lagi melayang kemana gitu kan. Tahu pendengaran saya menarik balik kembali saya ke Sinpas yang ini karena dipanggil oleh Vivi yang Seci tadi ya, kan ya, Vivi yang Seci sudah menarik, membantu menarik kembali saya ke ke dalam saat ini, kembali ke saat ini. Nah ini kembali ke saat ini. Jadi kalau orang meditasi suka bilangnya kembali ke nafas, kembali kepada saat itu. Jadi ketika dia bermeditasi, pikirannya melanglang buana, udah kemana-mana, tahu dia sadar, kok saya sedang berpikir ini, kok saya sedang berpikir itu. Tarik kembali ke nafas. Nah, sama di dalam keseharian kita juga begini. Waktu tadi lagi pikirannya lagi melayang kemana, sekejap dipanggil, saya kembali. Nah, itu namanya kembali. Dan kita itu seringkali Master mengatakan bahwa kita mesti miao kuanca, memeriksa pikiran kita lagi kemana. Nah,
Jadi waktu kita lagi Sinpasyang, apakah betul-betul pikiran kita ada di Sinpasyang? Hati kita ada di Sinpasyang? Apakah betul-betul kita sedang menyerap Dharma ya? Jadi Master bilang itu perhatian, kewaspadaan kita harus terus ditingkatkan agar kita bisa mengenali delusi, pandangan-pandangan salah. Pandangan-pandangan salah apa ya? Itu menyalah-nyalahkan orang juga itu salah satu pandangan salah nih. Ya karena kita itu bukannya mau menyalah-nyalahkan orang, tetapi mau membimbing. Master bilang kita mau mendengarkan Dharma, kita menyerap Dharma, lalu kita membagikan Dharma. Jadi bukan menyalah-nyalahkan orang dengan memiliki pengetahuan, pemahaman, lalu kita menyalah-nyalahkan orang. Bukan demikian yang diajarkan ya. Yang diajarkan adalah bahwa dengan pengetahuan itu kita terus membimbing, kita tuh Chongsen Upian Seyen itu Sehung Seyen, 4 ikrar agungnya Bodhisattva yang diajarkan dari kemarin-kemarin yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Chongsen Upian Seyen itu. Jadi makhluk itu tidak terhingga, kita harus bertekad untuk bentuk yaitu di sini seperti membimbing, memberikan inspirasi dan lain-lain ya. Dan Chongsen itu termasuk diri sendiri. Artinya kita membimbing diri sendiri dulu juga, baru bisa membimbing orang lain ya. Kita makanya kita masuk ke masyarakat, kita mengenali segala macam bentuk penderitaan. Apa itu penderitaan? Berarti kalau mengenali penderitaan nanti bisa mengenali kebahagiaan. Seperti itu. Jadi awalnya demikian dan terus kita berlanjut sehingga kita betul-betul menjadi murid-murid Master, menjadi bodhisattva dunia yang bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi juga bisa menginspirasi, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan panutan. Kita berubah menjadi orang yang lebih care, lebih peduli, lemah lembut, ya, dan selalu siap membantu. Itu yang tentunya diajarkan oleh guru kita ya. Jadi mengendalikan pikiran, ucapan dan perbuatan dalam setiap hari, dalam setiap saat, bukan setiap hari aja, setiap saat. Setiap saat kita bisa miaukuansa, ya, memeriksa apa yang ada di dalam pikiran kita. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena setiap saat itu betul-betul sulit ya, karena setiap saat faktor-faktor kondisi-kondisi luar selalu mempengaruhi kita. Kita selalu terpengaruh ya, karena memang kita masih hidup di dalam dunia saha ini. Faktor-faktor luar begitu intens, begitu memenuhi ya segala fenomena yang terjadi. Nah, tetapi ya itu tadi ya, kalau para bodhisattva itu kepada setiap fenomena selalu mensyukuri setiap fenomena yang ditemui, ya tidak ada yang disalahkan, selalu disyukuri. Demikian tadi kata Master ya, jadi mensyukuri. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang kita temui, yang kita lalui. Karena kita sudah bisa melaluinya, berarti kita syukuri walaupun yang dilalui itu dengan cara berpikir yang duniawi itu hal-hal yang merugikan, tetapi di dalam secara spiritual, secara pemikiran-pemikiran yang non delusi, bahwa segala sesuatu yang kita lewati adalah memang seharusnya dilewati, memang seharusnya sudah terjadi. Karena kalau bukan bagian kita tidak akan terjadi. Nah itu, jadi apapun yang terjadi itu memang sudah bagian kita. Dan kedepannya supaya kita terus bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik, kita harus menanam yang baik-baik. Demikian keadaan session CC. Semoga kita semua bisa terus belajar bersama. Semoga kita betul-betul bisa merubah delusi menjadi pencerahan. Ya. Keadaan semua. Kang Hoklai Susyong atas sharingnya yang luar biasa. Dan sekarang kita menuju ke kuis dulu ya, baru kembali sharing. Host, kita mulai dengan kuis. Ya, seperti biasanya kita cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban, yaitu contoh jawaban 1D atau 2A. Kita mulai dengan nomor 1. Di bawah ini adalah 6 objek indera kecuali A. Pandangan,
B. Rasa, C. Sentuhan, D. Bentuk, E. Suara. Kita mulai. Ya, kalau bisa dijawab ya, Sesyong Secie. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah A. Pandangan. Nomor 2. Tubuh, ucapan, dan pikiran terus menciptakan. A. Air dharma. B. Tubuh dharma. C. Daun karma. D. Kesadaran karma. E. Benih karma. Kita jawab dan hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang benar, close ya. Benih karma. Nomor 3. Lengkapilah kalimat berikut ini. Tidak tahu kalau tubuh jasmani berdiam dengan tidak titik-titik di dunia ini. A. Suci. B. Tenang. C. Murni. D. Sabar. E. Dingin. Dijawab ya, Sesyong Secie. Kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah B. Tenang. Jadi tadi berhubung Sesyong Secie ini ada sedikit gangguan internetnya. Saya lanjutkan ya yang nomor 4. Nomor 4. Host. Ya, isilah titik-titik di bawah ini. Alam semesta dan bumi ini semuanya adalah titik-titik menakjubkan. Bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya, dan membangkitkan titik-titik terang. Jadi jawabannya A. Cermin, tenang. B. Bulat, murni. C. Welas asih, kapal. D. Terang dan cahaya. E. Stupa pelita. Jadi kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah B. Terang, cahaya. Next, Kanan nomor Secie. 5. Ya, oh ya, dilanjutkan Kanan sejauh ini. Secie, ha. Kanan Secie. Nomor 5, energi sejati adalah titik-titik. A. Kedamaian menakjubkan. B. Kebahagiaan menakjubkan. C. Keberadaan menakjubkan. D. Kebajikan menakjubkan. E. Ketenangan menakjubkan. Ayo Sesyong Secie dijawab. 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah C. Keberadaan menakjubkan. Kita lanjut nomor 6. Pikiran semu dengan sendirinya akan lenyap adalah A. Kegagalan dari noda kotoran. B. Bebas dari noda kotoran. C. Tersadarkan dari noda kotoran. D. Terserahkan dari noda kotoran. E. Kedamaian dari noda kotoran. Ayo dijawab Sesyong Secie.
3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah B, bebas dari noda kotoran. Kan an sesyong seci. Ya, sambil menunggu hasil dari pemenang, kita ada yang mau sharing? Bagaimana kalau kita panggilkan Linda Secie? Linda, dipersilakan. Ada? Ayo sesyong seci yang lain juga boleh belajar sharing ya. Pagi dan Kak An Vivian 师姐， Ya, Kang. pagi Winnie Li 师姐，感恩上人开始pagi semua 师兄师姐。Kak An ya, telah dipanggil ya. Hari ini tentang maaf duluan ya, saya hari ini agak telat masuk ya. Jadi mungkin agak kurang fokus ya. Jadi hari ini temanya dengan bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya, dan membangkitkan cahaya terang. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya kita sering ya, para makhluk sering terdelusi ya, telah dari kehidupan ke kehidupan ya, dengan fenomena yang di luar, yang melekat pada 6 objek di luar. Ya, selalu melekat pada pemikiran dan pandangan ya, yang sering muncul dan lenyap ya, penuh dengan hayalan semu ya. Jadi gimana kita bisa mengetahui ya, pada selalu mengintrospeksi diri ya, apa yang kita melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Apakah kita telah menyimpang dengan sedikit ya, kata Master, tidak boleh untuk melanggar menyimpang ya, sehelai rambut akan menjauhi ribuan mil ya. Jadi kita harus selalu berada di dalam ucapan, pikiran ya, yang menghindari ya dari 3 pintu karma ini untuk bisa menciptakan benih-benih karma yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ya, saya kemarin ada mendengar sharing-sharing dari kunjungan kasih ya, ada sekelompok relawan yang sharing. Saya mendengarkan bahwasanya mereka ke rumah Kak Enhu itu Kak Enhu menceritakan bahwasanya di dalam keluarga ada papa, mama, sama anak ya berdua. Papa ini sebenarnya dia tidak pernah ya mau vegetarian. Tapi dia suatu saat ya, dia umurnya pun tidak begitu tua ya, umur sekitar 50-an gitu. Tiba-tiba dia berpikir mau bervegetarian ya. Jadi tidak lama kemudian dia tiba-tiba meninggal. Jadi istrinya ini menceritakan ke lerawan bahwasanya apakah suaminya ini tiba-tiba berpikir mau bervegetarian, jadi mengakibatkan kesehatannya terganggu, jadi tiba-tiba meninggal dunia. Jadi ini membawa sangat bagus ya untuk kita bisa belajar ya, bisa berbagi tukar pikiran ya. Jadi lerawan itu bisa ada satu bersungguh hati juga ya, menceritakan bahwasanya ke Kang Enhu ya, ke istrinya ini, bahwasanya setiap orang ya melalui lahir ya tentu tidak bisa menghindari dari suatu ketika ya meninggal dunia ya.
bukan dia makan sesuatu makanan ya, sesuatu makanan vegetarian atau sesuatu makan daging ya, mengakibatkan dia tiba-tiba meninggal dunia. Jadi ini juga suatu pemikiran dan pandangan yang kurang tepat ya, yang sesat ya. Ya, bahwasanya tiba-tiba berpikir mau melakukan sesuatu harus apa? Ketika terjadi sesuatu, apakah harus begitu ya? Sebenarnya tidak ya. Kadangkala kita juga kita bisa mendengar ya lerawan yang sangat rajin ya, yang sangat fokus ya, dan juga turun ya, kerumunan orang banyak membantu pada para hidup yang menderita, selalu bersumbangsi dengan tanpa pamrih. Ketika mereka tiba-tiba tertimpa oleh suatu masalah, ya, mereka bisa berpikir kenapa bisa demikian, padahal mereka sudah banyak melakukan kebaikan. Mengapa bisa terjadi demikian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka? Jadi mereka bisa berpikir mengapa bisa demikian? Apakah mereka melakukan kebaikannya ya? Kenapa bisa demikian? Tidak bisa benar-benar menyesuaikannya ya. Jadi Master selalu mengingatkan pada kita melakukan kebaikan itu adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang manusia. Ya, ketika tertimpa oleh yang sesuatu masalah yang tidak diinginkan, kita seharusnya harus berintrospeksi diri. Ya, gimana kita untuk menguraikan pada masalah ini menjadi suatu kebijaksanaan ya, kebijaksanaan kita ya untuk kita bisa menjelaskan pada diri sendiri ya. Mungkin saja ini adalah suatu karma yang memang harus kita lalui ya. Mau gimana kita dengan cara gimana kita dengan tenang dan damai ya, kita bisa untuk melalui dengan masalah dan persoalan ini dengan tidak merasa suatu penderitaan ya yang ada tertimpa dalam pada dirinya. Ya, jadi begitu ya yang bisa saya sharing ya Kak, semua sesuatu. Ya, Kang Eun atas sharingnya Linda Secie. Dan tadi saya ada lihat resen dari Madiono Sesyong ya. Setelah ini kita berikan waktu. Sekarang saya ucapkan selamat kepada Nani Secie dari Muara Karang, Marta Secie dari Palembang, Stella Secie dari Angke, Herianto Sesyong Tebing Tinggi, Rory Secie dari Medan, Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi. Ya, jadi sekarang yang mana yang mau sharing dari pemenang ini? Kira-kira Ayo Sesyong Secie, kita belajar sharing. kita panggilkan dulu Madiono Sesyong ya. Ya, ayo Dipersilakan Sesyong. Sesyong. Dibuka Ya, mic-nya. baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Agak keras ya, maksudnya ya, kurang terima dekat. kasih. Terima kasih, Ibu Filiang dan Cece Benigre. Saya akan belajar Ya, untuk James. sharing di forum ini. Saya akan coba untuk sharing tentang poin yang kedua dari pokok bahasan yang hari ini dari ringkasan tadi, gitu ya. Jadi mungkin Bisa saya langsung. dibacakan ya. Yang Ini poin terkait kedua. ya poin kedua. Bentar, saya juga nyari boleh bentar. Kedua. Oh ya. Iya, terima kasih sudah ditampilkan di layar. Jadi mungkin saya akan berusaha untuk sharing tentang poin ini. Jadi di sini ada beberapa istilah yang penting ya menurut saya. Jadi ada tatata, ada kebenaran relatif atau samruti satya, samruti satta, samruti saca, atau juga kebenaran sejati para mata ya. Pada prinsipnya, menurut yang kedua ini sangat penting bagi saya juga untuk perenungan diri sendiri juga bahwa
sebenarnya kita semua yang belum tercerahkan ini masih sangat memiliki awija atau delusi atau kebodohan batin yang sangat tebal. Artinya apa? Sehingga karena kita memiliki delusi yang sangat tebal ini menyebabkan kita tidak bisa memahami yang namanya tatata, yaitu hakikat yang sebenarnya dari segala fenomena yang ada di alam semesta. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat semua hakikat sebagaimana adanya. Itu berkaitan dengan delusi ya, delusi terkait dengan para mata. Jadi di sini delusi di sini kan ada dua macam, yaitu yang terkait delusi fenomena terkait dengan kebenaran relatif dan kebenaran yang sejati. Menurut saya, pemahaman saya, jadi yang namanya kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang hakikat, yang benar sebagaimana apa adanya tata-tata tadi. Jadi sebagaimana hakikatnya itu ya. Jadi itu yang namanya kebenaran sejati yang sesuai dengan dharma. Yang tentu saja kalau kita yakini sebagai umat Buddha, yang bisa mencapai itu adalah para orang suci, terutama Buddha yang sudah menguraikan tentang kebenaran sejati ya. Sedangkan yang satu lagi adalah kebenaran relatif, yaitu kebenaran yang sehari-hari. Jadi kebenaran relatif itu sifatnya belum tentu benar secara dharma, tetapi kebenaran relatif ini adalah kebenaran yang kesepakatan atau kebenaran yang mungkin dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Tapi yang masalahnya adalah kita umat awam atau kita masing-masing di tempat pekerjaan sendiri itu selalu yang dominan adalah delusi. Apalagi kalau kita tidak pernah belajar dharma, maka delusi kita akan semakin tebal. Karena apa? Karena kita tidak mau mendengarkan kebijaksanaan dari ajaran orang suci. Delusi ini sifatnya sangat-sangat halus ya, sampai yang sangat halus sekalipun. Nah, terkait dengan kebenaran relatif, tadi sudah disampaikan dengan contoh-contoh yang ada, kalau nggak salah, Sesong Jangga Wijaya ya, misalnya di dalam suatu tempat kerjaan ada satu yang misalnya bank tadi, masalahnya sebenarnya hanya pada pimpinannya, tapi kemudian akibatnya adalah ditanggung oleh semuanya. Karena apa? Orang yang menilai ini memberikan komentar-komentar, itu sebenarnya dia adalah terdelusi. Nah, ini terkait dengan delusi kebenaran relatif. Kebenaran relatif ini artinya kan dia tidak mau tahu, jadi kadang-kadang membaca hanya sekilas, memahami juga hanya sekilas, tapi komentarnya banyak sekali. Mungkin di media sosial juga demikian, kadang kita berkomentar sesuatu yang sebenarnya kita tidak pahami. Nah, sebenarnya itu fakta bahwa di dalam kehidupan sekarang, bahkan bukan hanya delusi terhadap kebenaran sejati, delusi terhadap kebenaran relatif pun udah sangat menjalar. Artinya apa? Orang ini, terutama kita semua mungkin bisa melihat juga bagaimana media sosial kita itu luar biasa. Kalau ada sesuatu masalah, mungkin hanya melihat gambar langsung komennya luar biasa. Maksudnya luar biasa ini adalah sesuka hati dan mungkin sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur kebijaksanaan. Seperti yang Sesong Lohokle tadi sampaikan, orang bijaksana itu tidak akan menyalahkan ataupun menyalahkan yang lainnya, tapi belajar dan sebisa mungkin untuk memberikan nasihat-nasihat. Tapi kalau dalam hal ini kita lihat kecenderungan masyarakat kita, ya masyarakat fenomena di masyarakat itu, bahkan delusi ini sudah sangat parah dalam kaitannya dengan samruti sati ya, kebenaran relatif saja sangat terdelusi. Tadi saya katakan bahwa mereka banyak sekali komentar-komentar, memberikan komentar ataupun pendapat tanpa memahami intisari persoalannya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Micaditi tadi, seperti Sesong Hokle juga sampaikan bahwa ada micaditi pandangan salah. Pandangan salah ini baru yang kebenaran relatif aja sudah sangat banyak. Akhirnya apa? Menyebabkan tadi ada dikatakan, oh banknya ini parah ini. Padahal yang masalah hanyalah di satu orang. Tapi kan akibatnya dampaknya adalah ke semuanya. Oleh karena itu sama persis ketika kita mungkin misalnya ada kesalahan yang kemudian mungkin di aktivitas suci yang kemudian juga viral, itu sangat berbahaya karena masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat yang
sudah terdelusi. Kita bersyukur belajar tentang agama Buddha, tentang kebijaksanaan Buddha, karena apa? Kita belajar tentang akar, ya, tentang akar 3 racun. Dan salah satu 3 racun ini adalah yang paling parahnya terutama adalah delusi. Delusi itu sifatnya halus, sifatnya menutup-nutupi kebenaran. Artinya apa? Di sini kita tidak bisa melihat tata-tata kebenaran itu, tidak bisa kita lihat sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena ya tadi, karena kita benar-benar tertutupi oleh mungkin nafsu kita, tertutupi oleh kebencian kita, tertutupi oleh keinginan-keinginan kita, sehingga kita tidak mau melihat apa adanya. Sehingga apa yang terjadi benar-benar merugikan dan pandangan salah semakin berkembang, 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 akibatnya masalah tidak terselesaikan dengan baik. Kita bisa melihat fenomena ini tidak usah ke masalah yang kebenaran sejati. Ini baru fenomena sehari-hari pun kita banyak lihat kasus, ada kasus misalnya di apa itu, eh, misalnya pembunuhan apalah di Vina di Cirebon misalnya tuh, apa saya lupa itu. Intinya semuanya berkomentar seolah-olah mereka semuanya adalah pakar-pakar-pakar. Yang akibatnya adalah masalah semakin menjauh dan kemudian susah sekali untuk diteliti sebenarnya kebenarannya seperti apa. Oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, sebagai orang-orang yang belajar tentang Dharma, kita sangat berterima kasih kepada Buddha karena apa? Karena kita sudah diinformasikan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya itu adalah delusi, awija, itu menjadi masalah besar bagi kita semua ya. Kemudian ini apalagi kalau kita sudah berbicara tentang prinsip-prinsip yang paramata kebenaran sejati. Nah, ini saya sebut saja sebagai yang delusi yang relatif saja kita sekali lagi masih sangat-sangat eh, banyak di masyarakat kita. Oleh karena itu kita harus kemudian berusaha menghilangkan delusi apa dengan cara apa? Paling tidak untuk menghilangkan delusi yang atau mengurangi delusi yang berkaitan dengan kebenaran relatif, kita bisa belajar melalui proses yang seperti pagi ini kita laksanakan, yaitu pembelajaran melalui senfasang ini, sehingga kita lebih bijaksana mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kawan-kawan kita sendiri, kemudian menjelaskan dari master dan seterusnya, sehingga apa? Bekal dari pemahaman ini kita bisa lebih bijaksana misalnya ketika mau berkomentar di media sosial, ketika mau berkomentar terhadap fenomena di sekitar tempat pekerjaan kita. Jadi kita tidak langsung responsif dan menghakimi ataupun melakukan pendapat-pendapat yang sekiranya malah menambahin masalah. Dan apalagi kita bicara tentang delusi yang lebih besar lagi tentang kebenaran sejati. Mungkin yang itu mungkin saya skip dulu, tapi saya akan terutama adalah di sini. Menurut saya di dalam suci itu sudah sangat baik ya. Kita berlatih untuk mencapai sampai membersihkan noda-noda batin itu dengan cara tadi yaitu kegiatan yang sifatnya belajar keluar istilahnya eksternal dan internalnya juga. Dari internal kita bisa berlatih dengan bersyukur dan seterusnya. Tapi menurut ajaran Buddha sebenarnya kalau kita ingin membersihkan delusi secara internal adalah melalui satu-satunya jalan kalau sampai benar-benar ke akar-akarnya adalah melalui proses meditasi. Seperti disampaikan Lohokle juga tadi dari Sesong Lohokle tadi ya, bahwa pada prinsipnya itu penting sekali namanya meditasi itu, terutama untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sampai terdelusi kepada kebenaran sejati. Yang keluar kita bisa belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita bisa bantu ke orang lain, langsung melihat penderitaan sehingga kita bisa lebih bijaksana. Dan sekali lagi itu sangat penting, paling tidak untuk mengatasi yang namanya mengurangi delusi yang sifatnya relatif. Sehingga kita ketika memperlakukan orang lain itu bisa dengan baik, dengan benar, dan tidak kemudian menghakimi ataupun memberikan perlakuan yang salah terhadap orang lain. Demikian, terima kasih Presiden juga semuanya. Dan Kang En Madiono Susyong benar-benar ya luar biasa ya. Dan bisakah perkenalkan dirinya dari mana dan karena kami belum pernah dengar ya, mudah-mudahan selanjutnya akan lebih ikut banyak sharing di forum ini. Ya, ya, benar Suci, luar biasa. ya terima kasih. Dari Untuk Kota saya, mana Susiung? mungkin saya perkenalan juga ini. Saya sebenarnya ini baru terkondisi ya, mengenal Suci udah lama, tapi baru terkondisi untuk berniat gabung ini belum lama, paling baru 2 bulan di Barat 1 di Sekolah Cinta Kasih. Dan niatan ini memang saya akan terus karena kondisi-kondisi dalam artian
luar juga udah mendukung, seperti anak sudah besar dan seterusnya, sehingga bisa lebih fleksibel waktunya, sehingga nanti berharap bisa bersumbangsi dan juga melatih diri, membina diri di SETCI. Jadi prosesnya yang saya inginkan di sini memang tidak hanya belajar dari membaca, yang saya harapkan adalah saya bisa belajar dari pengalaman langsung. Jadi seperti misalnya kita sering membaca tentang hidup adalah duka dan seterusnya, kita kalau belajar itu kan mungkin tidak bisa merasakan langsung, tapi saya di samping belajar dari buku-buku juga berharapnya bisa mengalami langsung di luar ya. Yang di luar itu artinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kita bisa lebih benar-benar belajar kebijaksanaan, tapi dari melihat langsung, merasakan langsung bagaimana penderitaan yang ada di luar. Itu pengenalan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, Kang En ya, sekali lagi kepada Madiono Sesiong ya. Semua yang dijelaskan itu benar-benar sangat berguna untuk kita semua ya, yang sedang dalam pembinaan diri ini. Jadi sekarang apakah masih ada yang mau sharing dari pemenang? Dari pemenang-pemenang kuis tadi? Langsung aja buka mic ya. Karena kalau enggak kita sudah akan bacakan kosakata. Ya, sepertinya sudah Ya, kosakata ya. dengan kosakata. Ya, persilakan Xiaopusa. 感恩车公上人开示，感恩这故事博，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata熏法香。Bab 17. Perbedaan jasa kebajikan. Episode 1563. Bebas dari noda kotoran, murni sepenuhnya dan membangkitkan cahaya terang. Xi gelisah, tidak tenang. Mi shi, delusi terhadap fenomena. Mi li, delusi terhadap prinsip kebenaran. Cuo luan, kesalahan atau kebingungan. Ca, tiba-tiba mendadak sekonyong-konyong. Jing, ji, ming, sheng, kemurnian sepenuhnya membangkitkan cahaya terang. 感恩是故事博，早上好。 Kang En Xiaopusa, sebagai kata penutup ya, bahwa tadi dikatakan sebagai orang yang menyebarkan dhamma haruslah mengembangkan kemampuan dalam berkata, karena dharma murni itu dari mulut, dan juga kebaikan dari ucapan itu semua bisa membawa manfaat untuk semua orang. Kang En, sekarang kita berdiri, Taja Qin Qili, 请合掌，向佛菩萨及善人行三问信，问信，再问信，三问信。感恩师兄师姐，请坐。Ya, Kang En semuanya atas partisipasinya hari ini. Kanan Taje. Sampai jumpa besok. Ya, Kang En. 阿弥陀佛，师兄师姐，加油！ Besok jam 6.40 ya, malam ya. Singfasiang yang itu besok Minggu akan diadakan jam 6.40 PM ya. 加油加油，感恩了，感恩师姐。 Ya, Kang En. Saya live ya.
爱度过生命的潮，一颗心装满爱，风再大不飘摇，学会把肩膀借别人依靠。用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰，看着你抬起头，泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害，关怀会化解疑猜，最动人的爱是信赖。度过生命的长，一颗心装满爱，风再大不飘扬，学会把肩膀借别人依靠，用真心给了你了解的微笑，陪着你解开心事困扰，看着你抬起头，泪停了那一秒，感动在胸口围绕。我相信人间有爱值得去期待，长久封闭的心终究会打开，体谅会化解伤害。